Ya, Bu, gimana dapat bonus dengan apresiasi prestasi kalian di Kalsek dalam ranking 14 dunia? Ya alhamdulillah ya, kita bersyukur banget lah. PB Jarum maksudnya dia sudah mensponsori kita di setiap pertandingan, memberikan fasilitas juga kepada kita, dan PB Jarum juga memberi apresiasi kepada kita. Itu sangat berharga banget ya Pak, sangat membuat saya senang juga lah. buat selanjutnya tur Eropa turun di mana aja Kak? Tur Eropa Semua? semua. Dari Jerman 5 turnamen. Bagi Sampai ke Spain ya? iya sampai Spain. Gimana? Ini kan buat Olimpiade sendiri gimana sih kalian melihat tadi kan kita udah menjelaskan dan masih tetap dikejar ya walaupun sebenarnya persaingannya berat badannya sendiri pribadi seperti apa? Yang menurut saya sih poin yang benar kata Civita, memang poinnya yang tidak terlalu jauh ya di antara ranking 11 sampai 20 itu memang tidak terlalu jauh, masih beda 2000 3000 gitu loh. Sedangkan kita diberi kesempatan untuk oleh PB Jarum, masih ada 6 pertandingan yang tersisa. Jadi menurut saya itu masih ada kans ya. Masih ada kans karena kalau memang perbandingan poinnya cukup jauh, mungkin 1.000, 10.000 memang agak sedikit berat, tapi saya lihat juga masih memang perbandingan poinnya masih 2.000, 3.000 itu masih ada kans lah untuk kita berdua gitu. Jadi kita masih optimis, masih yakin bahwa kita masih bisa bersaing di situ gitu. Apalagi kita ada Kak Richard, ada Civita juga, mereka masih yakin kepada kita. Ya ada kesempatan juga dari PB Jarum, ya kenapa kita enggak gitu. Jadi kita ada 6 lagi pertandingan, kita mau maksimalkan lah kesempatan yang ada. Untuk hasil juga ya semua berusaha ya, jadi tidak gampang juga untuk Olimpiade, apalagi untuk saya pribadi memang benar-benar tidak gampang. Jadi masih ada kesempatan, masih ada kepercayaan dari pelatih, dari pengurus, dan Jarum juga. Jadi mungkin saya masih mau memaksimalkan kesempatan yang ada juga. Itu kalian memperkirakan maksudnya menargetkan untuk bisa Finishnya di mana? semifinal kah atau Di setiap berapa untuk di setiap turnamen yang sisa 6 itu? Oh iya, pasti kita pengennya yang terbaik ya, maksudnya sebisa mungkin minimal lah 8 besar atau semifinal lah ya. Jadi bisa menambah poin-poin kita juga gitu. Karena poinnya nggak terlalu jauh sih Pak. Cuma beda beberapa dikit lah. Jadi masih ada kans untuk kita juga sih. Untuk mencapai poin itu kan tapi beberapa turnamen terakhir ini Kaglo sama Dejan tuh dapat drawingnya lumayan merah ya, maksudnya panas banget gitu dari drawing pertama. Jadi kedepannya kalau itu terjadi lagi, apakah ada hal khusus yang disiapkan atau mungkin seperti apa gitu untuk mengalahkan unggulan-unggulan itu? Ya kita lewatin pasti kan, karena ini kan udah komitmen kita, tinggal sisa berapa pertandingan lagi gitu. Jadi mau lawan siapapun ya kayak gitu kan sebenarnya hoki-hokian ya. Bener, maksudnya kalau Olimpik itu kan pasti setiap pemain, setiap player itu kan pasti ada aja keberuntungannya, dan itu kan setiap atlet punya apa sih namanya bilangnya, milik-milikan kan kalau kayak gitu kan. Jadi ya kita tetap berusaha terus, pokoknya kita kayak ya udah nothing tulus aja gitu. Kalau memang Tuhan ngasih jalannya dilancarkan, kalau memang belum dan bukan kita, ya kita juga udah siapkan hati kami untuk lebih gede lagi, untuk memang kita naik ke setidaknya kita udah coba gitu. Jadi kita nggak ada penyesalan yang gimana, yang pasti kita maksimalin di terakhir. Hasil ikut enggaknya yaitu belakangan. Beliau kan udah 2 kali di Indonesia. Mungkin yang sebelumnya kan juga nyesek juga gitu. Ini pengalaman untuk itu sendiri gimana sih untuk yang tahun ini gitu kamu sendiri? Karena tahun sebelumnya udah tahu rasa sakitnya, jadi kayak mungkin tahun ini lebih kepada ya udah gitu ya. Maksudnya bukannya udah gimana ya, tapi maksudnya karena di sebelumnya aku udah tahu rasanya kayak gimana gitu kan. Jadi mungkin kesininya tambah lagi ada kesempatan, ada chance, jadi ya ayo gitu. Lebih kepada ayolah manfaatin. Kalau waktu kemarin kan aku kan sama sekali terbatas banget kan, aku nggak ada ruang gerak sama sekali gitu. Kalau kali ini kan puji Tuhannya aku ada ruang gerak, tapi ya tinggal gimana hasilnya juga kan. Kalian pribadi menilai diri kalian gimana, evaluasi dari kemarin
dari konsentrasi dan konsistensi juga mungkin. Itu masih menurut saya pribadi di diri saya masih agak naik turun ya, belum stabil karena itu nggak gampang, apalagi kan belum pressure, belum maksudnya kemauan kita juga itu nggak gampang banget. Jadi mungkin kalau dari saya pribadi lebih individunya aja. Tapi selama ini ya kita dibantu oleh pelatih, pengurusan juga, Karicat juga selalu membantu kita. Ya saya yakin lah, maksudnya dengan support yang ada, dengan tim yang ada, ya semoga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik lah. Apalagi kita bisa ikut dulu setelah itu kan kita ada waktu untuk bermain Olimpiade. Itu kita lanjutkan. Lebih kepada mungkin mempersiapkan diri sendirinya ya gitu, dari akunya aku harus siapin segala keadaan kayak gimana, dari Dejannya juga dengan pengalaman baru, dengan cerita baru dia juga harus menyiapkan itu juga segalanya gitu. Jadi mungkin PR yang lumayan kita harus tangguhin itu mungkin ke diri sendirinya itu sih. Selebihnya ya teknis non teknis di lapangan sama tinggal hasil juga sama perform di lapangannya. Peran Kaicat sendiri kalau pada kalian memang perannya penuh nggak sih? Lebih penuh maksudnya Kaicat sama Ciputat? Yang pasti lebih banyak Cipita kan, karena Cipita kan yang ngebentuk kita juga dari awal. Pelatih utama. Kalau Karicat kan memang by moment ya, setahun sekali 2 kali gitu, dan itu momennya juga momen-momen penting yang kita butuhkan banget gitu. Jadi ya puji Tuhan di balik Karicat juga maksudnya senior-senior yang lain juga mau ngebantu kita, mau ngedukung kita. Jadi hopefully sih maksudnya dengan support mereka yang buat aku dan Dejan itu sangat amazed ya, karena mereka benar-benar mau support kita banget gitu ya. Jadi ya semoga ada jalannya juga. Jadi ya semoga lah Mbak, maksudnya karena support dari mereka itu benar-benar yang benar-benar dari hati gitu loh Mbak, tulus gitu, walaupun kasarnya cuma kita berdua doang gitu loh di dalam, tapi mereka benar-benar yang kepengen banget dan mau banget. Jadi ya semoga. Tapi itu lebih ke motivasi atau secara teknis mempengaruhi program juga nggak sih program? Banget. Kalau untuk program banget, apalagi ada Karicat ngebantu Dejan juga. Jadi udah ada kerjanya masing-masing tuh, Civita ke aku, Karicat ke Dejan. Jadi udah pembagiannya udah ada. Jadi lebih gampang. Tadi Karicat juga kan nyinggung tuh katanya fokus ke Dejan. Apa sih yang ekstra ditambah sama Karicat belakangan ini buat Dejan? Ya saya lebih banyak ngobrol juga ya sama Karicat, karena yang saya rasa seperti ini, perbandingan dari tahun kemarin yang nggak ada Resto Olimpik dan sekarang 8 bulan belakang ya, itu tuh memang sangat beda banget. Jadi dari pikiran, dari fokus, dari semuanya lah nggak sama gitu. Jadi Karicat juga beberapa kali kemarin kesini, saya lebih banyak sharing, lebih banyak ngobrol, lebih banyak. Karicat juga lebih banyak saya. Kalau ada Karicat biasanya lebih banyak ke individu. Maksudnya ke individu tuh Karicat lebih banyak saya dan Civita lebih banyak ke Kaglo. Karena mungkin Karicat tahu apa yang harus diberi saya gitu. Nah jadi saya juga Karicat juga selalu ngomong kayak Bang Owi dulu seperti ini. Jadi Karicat juga selalu bilang kalau memang saya tidak terlalu jauh bedanya sama Karicat, memang mungkin harus dibentuk. Jadi Karicat sudah punya pengalaman untuk membentuk atlet dan menjadikan atlet. Jadi saya lebih banyak ngobrol sama Karicat, dan peran senior juga kayak Bang Owi, Cibutet itu juga nggak kalah penting gitu. Kadang Karicat Bang Owi sama Cibutet juga datang ke Jarum. Jadi ya saya banyak ngobrol lah ke mereka, belajar ke mereka gitu. Karena memang ini pengalaman pertama saya buat Resto Olimpik, dan saya juga pengen main di sana. Tapi memang nggak gampang, benar-benar nggak gampang gitu. Jadi tapi saya bersyukur adanya pelatih, pengurus, adanya support semua itu jadi membuat saya lebih kuat. Jadi saya bisa tanya gimana caranya seperti itu. Dejan, tadi kan pengalaman baru buat kamu nih untuk di Resto Olimpik ini, rasanya gimana sih, maksudnya pressure kamu ngadepin untuk Resto Olimpik gitu. Kalau Kaglo kan mungkin pernah kan, udah pernah ngalamin. Kamu sendiri Ya naik turunnya gimana rasanya? Iya, karena gini ya, kayak kita kejar-kejaran, kayak apa ya, mungkin
kayak dikejar setoran lah. Iya, jadi kayak kita pengen tapi kadang iya. Jadi kan semua atlet di dunia pasti mau bermain di Olimpik ya. Ada beberapa pemain yang memang punya pengalaman sebelumnya, jadi mereka punya bekal, dan ada juga pemain-pemain juga yang sama seperti saya gitu. Jadi kalau untuk saya sangat kompleks lah. Saya nggak bisa bilang ini tentang itu. Menurut saya memang kompleks lah. Jadi banyak banget yang harus dipelajari gitu loh. Dari individu juga harus dikuatin lagi, dari pikiran, dari mental, dari di dalam lapangan, di luar lapangan. Apalagi belum kalau pertandingan itu kan banyak juga ya yang harus dijaga gitu loh. Jadi bener-bener kayak gitu loh, campur aduk gitu. Tapi kita tetap harus berusaha gitu. Karena ya semua pemain pasti menurut saya melakukan hal yang sama ya. Mau juga bermain di sana. Jadi lebih kayak selama kita ngelakuinnya maksimal, selama kita memang keinginannya juga tinggi, ya semoga itu memang jalannya saya juga gitu. Karena semua pemain juga pasti melakukan hal yang sama gitu. Jan, kemarin abis Thailand Master, Rino mengaku kena mental gitu ya. Kena mental. Kalau situasi kena mental ini sendiri, kamu sendiri pernah merasakan gak sih? Dan bagaimana ngatasinnya gitu? Oh, kalau saya sih kalau tentang ngerasain mental gitu, enggak sih. Jadi lebih kayak aman. Kayaknya aman. Sampai guys. Ya, kalau tentang kena mental atau itu, saya sih enggak, alhamdulillahnya enggak gitu. Tapi mungkin lebih kompleks aja sih, kayak saya juga mau bermain di Olimpiade. Kadang kalau kita terlalu mau juga nggak kekontrol ya. Nah gitu, terus juga maksudnya pertandingan juga masih naik turun gitu loh. Apalagi ditambah kalau Bagan itu kan laki-laki ya, hoki-hokian itu juga bisa menghambat kalau misalnya Bagannya kurang bagus ya. Jadi lebih gini sih, lebih ke tujuan aja sih. Tujuan saya apa, jadi mungkin itu jadi bekal juga buat saya, lebih semangat, lebih mau berjuang lebih gitu. Itu mungkin nyambung lagi dengan Rinov absen di All England gitu, itu jadi keuntungan buat kalian kan. Ya, tanpa dipungkiri ya iya. Iya, nggak masuk. Ya iyalah gitu. Maksudnya karena kan di atas kita kan ada Rinov ya. Jadi apalagi itu Super 1000 ya, siapa tahu doain aja gitu. Jadi karena tapi sih saya yakin ya, maksudnya kalau Olimpiade itu ada rezeki-rezekian gitu. Jadi karena mungkin kalau bukan saya atau orang lain, mungkin usaha dia juga lebih dari saya mungkin. Atau kalau saya juga, siapa tahu saya yang diberi rezekinya, ya mungkin memang harus buat saya gitu. Jadi itu ya seperti itu. Ya gitulah. Oke. Mau foto ya?